Hai guys, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian dan analisis dari kami, yaitu mengenai salah satu UMKM yang ada di Kota Batam. Dan adapun UMKM yang kami analisis dalam tugas UTS ini yaitu spirinabatam.id yang bisa terlihat di slide ya teman-teman, dan bisa di next wheel. Adapun untuk nama kelompoknya terdiri saya sendiri, saya namanya Vidya, dan juga bisa lanjut Will. Ada juga Peter Matiko dan juga ada William. Ya. Nah, bisa dilanjut. Nah, pertama yaitu pengenalan mitra. Ya, bisa dilanjut ya William ya. Adapun untuk mitra, usaha sudah bergerak sekitar pada tahun 2019. Istilahnya sudah ada di kerja ini ya teman-teman ya. Istilahnya baru untuk mendirikan gitu. Nah, terus juga ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Untuk Spirulina Batam memiliki followers ini 3.651 gitu ya teman-teman ya. Dan juga ini mereka fokusnya itu untuk menjual spirulina masker gitu ya, salah satu produk bestseller dari milik mereka, karena selain untuk bisa menghilangkan bekas jerawat dan juga jerawat bisa mencerahkan kulit juga gitu. Bahkan selain bisa dimaskerin, bisa juga nih diminum untuk menjaga sistem imun kesehatan bagi tubuh gitu ya. Dan sebenarnya banyak lagi manfaatnya, dan bisa di next William. Nah, adapun problem, istilahnya permasalahan milik klien yaitu low focus happen by viewers, and then juga ada low engagement, hard to reach out potential customer, out of product, content of content. Nah, jadi istilahnya kontennya itu kurang relevan nih teman-teman untuk permasalahan klien yang kami analisis gitu ya. Istilahnya ini kan tentang masker gitu ya. Jadi seharusnya kan sedikit banyaknya tentang kesehatan gitu ya. Nah, juga istilahnya untuk viewers yang mereka miliki itu sangat kurang untuk dari permasalahan problemnya ini, dan juga low engagement ya teman-teman, yang bisa dilihat di slide. Oke, next William. Nah, adapun kompetitor dimiliki oleh spirulinabatam.id yaitu salah satunya adalah HPAI gitu ya. HPAI ini salah satu produsen yang bergerak di bidang kesehatan juga, dan juga memiliki salah satu produk mereka yang mirip dengan Tiens gitu ya. Yang kami analisis ini spirulinabatam.id ini adalah merek produknya itu adalah Tiens, dan sedangkan kompetitornya itu adalah HPAI gitu ya teman-teman, dan memiliki produk yang sama tentu saja gitu kan ya teman-teman. Setiap produk memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Oke, bisa dilanjut William. Nah, sehingga kami Vidya bersama tim memiliki goals dan target untuk istilahnya mengembangkan to reach spirulinabatam.id gitu ya teman-teman ya. Yang pertama, increase active follower in social media account, increase content engagement, increase in sales and profit, and then rebranding with more fitable content with the current trend. Jadi istilahnya yang bisa dilihat ya di slide gitu kan ya, istilahnya bisa lagi gitu mempunyai followers yang aktif, juga istilahnya kontennya itu sesuai dengan tujuan dari pemilik dari spirulinabatam.id gitu ya. Dan bisa dilanjut William. Nah, adapun kajian teori yang kami gunakan, sambil dilanjut ya William. Nah, kajian teori yang kami gunakan itu sesuai dengan yang sudah kami pelajari sebelumnya pada kelas pada saat mata kuliah sedang berlangsung. Adapun salah satu kajian teori yang kami gunakan yaitu social community zone. Dan ini sudah bisa dilihat di slide ya teman-teman, istilahnya gimana social community zone itu teorinya. Dan bisa dilanjut ya William. Nah, adapun teori yang kedua yaitu kajian teori dari SMART. Yang pertama ada specific, achievable, and measurable, relevant, and team-based gitu ya. Bisa dilanjut ya William. Nah, ini sudah sesuai dengan yang sudah kami pelajari. Dan yang selanjutnya itu ada audience zone gitu ya. Istilahnya gimana sih cara kita untuk
apa tuh namanya mempeta-petakan dari audiens yang dimiliki oleh mitra. Oke, dilanjut William. Nah, yang selanjutnya itu target customer segmentation. Nah, yang mana seperti kita ketahui ya teman-teman ya, kita kan tentu saja untuk segmentasi kita harus nih untuk kita memetakan istilahnya konsumen-konsumen di milik mitra gitu ya. Adapun yang pertama itu ada demographic segmentation, ada geographic segmentation dan physiographic segmentation. Nah, yang mana ini sesuai nih dengan mitra memiliki customernya. Jadi nanti kita bakal menggunakan teori-teori dari yang sudah kita bahas sebelumnya dan juga menggunakan target customer segmentation. Dan bisa dilanjut William, sehingga kita istilahnya relevan dengan teori-teori serta istilahnya keadaan realita dari permasalahan yang dimiliki oleh mitra. Itu ya teman-teman. Dan adapun metodologi akan dijelaskan oleh William. Baiklah, kita akan masuk di bab metodologi. Ya, di bab metodologi ini kami menggunakan beberapa metode, yaitu metode observasi dan survei yang berupa kuesioner. Yang metode kedua yaitu wawancara. Di teknik wawancara ini bukan salah satu teknik yang menggunakan kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bertanggung jawab, tanggung jawab mitra di UMKM seperti Luna. Itu mendapatkan informasi yang valid dan lengkap. Selanjutnya masuk ke konten dan platform. Di sini kami menggunakan konten-konten yang berupa postingan, highlight, dan reel. Yang di platformnya kami menggunakan Instagram dan Facebook. Nah, di bab pembahasan ini akan dilanjutkan oleh Faisal. Jadi pada bab 4 ini kami akan menjelaskan tentang segmentasi yang telah kami lakukan berdasarkan hasil survei yang telah kami bagikan kepada pelanggan Pedulina Batam ID. Yang pertama kami bagi berdasarkan demografi segmentation. Pada demografi segmentation kami membagi pelanggan menjadi dua tipe, yaitu pertama ada customer 1, di mana customer 1 itu terdiri dari terdiri dari pelanggan yang berumur antara 17 hingga 28 tahun, yaitu adalah antara remaja hingga dewasa. Kemudian customer tipe 1 ini adalah rata-rata adalah mahasiswa ataupun pelajar dengan tingkat ekonomi yaitu middle to low class ekonomi, yang dimana kebanyakannya tentu saja adalah perempuan. Dan kebanyakan setelah kami melakukan survei tentang kebiasaan mitra, kami mendapatkan informasi bahwa mitra menggunakan platform sosial media seperti Instagram dan TikTok kebanyakannya. Coba. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada demographic segmentation pada customer kedua. Melalui hasil survei, kami juga menemukan customer dengan tipe cluster kedua, itu adalah customer yang berumur sekitar 25 hingga 30 tahun ke atas. Biasanya customer tipe ini adalah tipe yang sudah bekerja atau merupakan orang yang sudah rumah tangga dengan tingkat kelas yaitu dalam mid to high financial, yaitu memiliki keuangan yang berada di berada di menengah ke atas. Dan biasanya diketahui mitra ini merupakan mitra dengan generasi milenial yang lebih banyak menggunakan Facebook maupun TikTok yang biasanya merupakan perempuan dan melakukan pembelian dengan tingkat yang lebih tinggi daripada customer pertama. Nah, selanjutnya itu ada physiographic segmentation. Alasan dari mitra dalam melakukan pembelian terhadap Spirulina Batam ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu pertama adalah mitra menginginkan suatu produk yang sehat dan kaya akan vitamin untuk untuk kulit dan kecantikan, yaitu adalah Spirulina Batam yang mengandung banyak gizi yang tentu saja sangat bagus untuk kesehatan kulit, dengan harga yang berada di antara tengah-tengah harga middle, berada di tengah-tengah harga low dan high positioningnya. Dan kemudian itu mitra menginginkan produk dengan tipe, yaitu adalah tipe produk skincare organik yang tidak ada yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Nah, kemudian ada demographic segmentation. Melalui hasil survei yang kami dapatkan, Spirulina Batam memiliki jangkauan area yang cukup luas untuk
segmentasi geografi, dan di mana oleh hasil survei kami mendapatkan bahwa kebanyakan pelanggan dari Mitra itu berasal dari Kepri, khususnya di Batam ataupun di Tanjung Pinang. Dengan Mitra itu memiliki toko online, yaitu adalah online store pada di Instagram dan Facebook. Dan di sisi lain, Mitra juga mendapatkan pelanggan di luar dari Kepri, yaitu ada berapa yang kebanyakan itu berasal dari Jawa juga. Berdasarkan dari hasil survei dan analisa kami, maka kami pun melakukan proses pembuatan konten, di mana pertama-tama kami membuat konten untuk membuat postingan konten di Facebook, yang pada sebelumnya Mitra belum pernah melakukan postingan pada Facebook, agar bisa menjangkau pelanggan-pelanggan yang berada pada tipe customer kedua dengan umur yang lebih tinggi, yaitu antara 25 hingga 30 ke atas, di mana mereka lebih banyak membuka Facebook. Di sisi lain, kami juga telah menyiapkan banyak konten, sebanyak 15 konten untuk konten Instagram. Kami juga membuat konten promosi berupa video di Instagram dan berusaha untuk menaikkan follower Mitra dengan berbagai tipe konten seperti edukatif, informatif, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.